Nah, selain digital skill itu tadi, kita juga memperkenalkan digital safety lah, gitu ya. Dalam artian yaitu tadi, bagaimana dia bisa mengidentifikasi atau bisa mengenali nih teman-teman mana situs yang isi ataupun kontennya itu berita bohong misalnya, atau kadang-kadang itu banyak mereka-mereka yang berotak kriminal gitu ya, menggunakan informasi di media sosial untuk mencari korbannya. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Dan hari ini hari yang sangat-sangat spesial pastinya, karena seperti yang sudah tadi saya juga sudah sampaikan bahwa di tanggal 5, 6, 7 ini podcast Cuap-Cuap Cuan hadir langsung di KTT ASEAN 2023 di Jakarta Plenary Hall. Ya, banyak banget informasi yang akan kita bawa buat Sobat Cuan, khususnya juga informasi-informasi terkait bagaimana sih kita sebagai generasi muda juga ikut dalam berbagai hal, kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh para petinggi negara yang akan berdampak pastinya untuk kehidupan kita sekarang dan juga untuk kehidupan kita yang akan datang. Nah, penting banget karena hari ini saya juga kembali lagi bisa spesial banget ngobrol bersama dengan orang yang spesial juga. Kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana sih digitalisasi ini akan memberikan peranan yang penting begitu ya untuk kemajuan ekonomi ke depannya. Saya sudah bersama dengan Pak Nezar Patria, Wakil Menteri Kominfo. Halo Pak Nezar, apa kabar? Halo Maria, kabar baik. Bisa kita sapa Sobat Cuan, Pak. Salam cuan ya. Salam cuan. Gini. Bener Pak, gini Pak. Gini. Ada gini kalau cuan. Jadi gerak gitu ya Pak. Jadi cuan ya Pak. Pak, terima kasih waktunya Pak udah ngobrol-ngobrol bareng Cuap-Cuap Cuan. Sobat Cuan pasti senang banget nih karena ada Pak Nezar di sini. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Sobat Cuan pengen tahu gitu ya. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal konferensi-konferensi tingkat tinggi seperti ini gitu kan. Hal-hal yang membawa kebijakan yang dampaknya tuh bukan cuma Indonesia tapi lintas negara ASEAN kan. Betul sekali. Efeknya juga pasti akan banyak gitu dan akan sampailah ke generasi muda kita gitu ya. Kita sering dengar kata-kata kayak revolusi digital atau apa yang berkaitan dengan transformasi digital gitu. Sobat Cuan tuh kayak kepengen apa sih sebenarnya gitu ya azanzi dari revolusi digital atau transformasi digital dalam penjelasan yang sangat ringan gitu ya, yang supaya Sobat Cuan ini juga ngerti oh ternyata itu maksudnya gitu ya. Bahwa kalau memang dibilang bahwa Sobat Cuan emang berada di era digitalisasi, yes gitu. Tapi revolusi digital apa sih? Gitu. Kalau misalnya ngomong sama Mimin gitu, apa sih Min? Gitu kan. Revolusi digital nih gimana sih? Gitu ya. Iya bener Pak. Gitu. Sobat Cuan ini suka penasaran gitu. Ya, mungkin gampangnya gini Mbak Maria. Kita kan terbiasa pakai gadget ya. Sekarang apa-apa kayaknya kawan-kawan kita nih yang Gen Z ini kan nggak mungkin lepas dari yang namanya smartphone. Gitu kan. Mendingan ketinggalan dompet Pak daripada ketinggalan handphone. Oh iya, itu kalau yang ketinggalan handphone dia mati gaya Pak langsung. Mati gaya. Rela kembali ke airport kalau bisa ketinggalan di airport. Bener. Atau rela ditinggal pesawat mau ambil handphone dulu ya. Demi bener. HP. Mungkin ada pesan-pesan khusus di dalamnya. Iya. Ya itu. Nah, saya kira dengan punya handphone itu kita udah masuk dalam satu lanskap yang kita sebut dengan lanskap masyarakat digital gitu, ya kan? Karena satu punya handphone butuh sinyal, gitu kan ya. Sinyal itu hanya bisa bisa kita tangkap gitu kalau ada konektivitas, ya kan? Konektivitas. Nah, ini konektivitas ini yaitu ada BTS, ada macam-macam itu ya yang berdiri di banyak tempat gitu ya. Nah, apalagi teknologinya kan udah 4G, 5G sekarang ya. Bentar lagi mau 6G katanya gitu ya. Jadi memang pertumbuhannya cepat sekali. Tapi semua itu sebetulnya bisa hidup, bisa nyala gitu tuh HP kita itu karena ada satu ekosistem kita sebutnya. Nah, yang pertama itu ada konektivitas, ya kan? Nah, konektivitas. Nah, inilah yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dalam hal ini ya. Kominfo nih sangat peduli dengan soal konektivitas. Nah, kita ingin menghubungkan dari Sabang sampai Merauke nih Mbak Maria. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, pokoknya jangan sampai
ada yang tertinggal dari akses digital ini. Nah, karena itu konektivitas ataupun kita sebut infrastruktur digital itu menjadi salah satu syaratnya. Nah, setelah itu kita coba bangun namanya data center. Karena kan apa-apa sekarang pakai cloud gitu, betul, ya kan. Betul. Pakai cloud. Nah, jadi cloud ini menjadi salah satu perhatian juga dari pemerintah dan mereka infrastruktur digital itu tadi. Nah, setelah semuanya nanti terbangun ya, dan alhamdulillah penetrasi internet kita kan dari tahun ke tahun meningkat terus nih Mbak Maria ya. Sekarang itu ada 215 pengguna internet di Indonesia. Jadi penetrasinya ke populasi udah 77% gitu ya. Dari 286 juta jiwa penduduk Indonesia, 215 juta pengguna internet. Jadi udah cukup tinggi gitu, udah cukup tinggi. Nah, karena itu kita juga memikirkan setelah terkoneksi semua nih, setelah semua kita bisa berhubungan, saling kontak, segala macam, menggunakan social networking gitu ya, medsos dan lain sebagainya, main TikTok atau foto jalan-jalan, makan. Lebih penting difoto daripada dimakan gitu ya. Foto dulu, Pak. Foto dulu ya kan. Medsos dulu ya, medsos Pak. Dulu, kirim ke medsos gitu kan. Nah, itu tentu saja kita bicara tentang bagaimana manusia yang menggunakan perangkat digital ini. Nah, itu masuk ke dalam pembinaan ataupun dalam pengembangan human capital namanya. Human capital yang cakap digital. Nah, untuk ini kita juga punya program nih, Mbak. Namanya Gerakan Nasional Literasi Digital. Gerakan Nasional Literasi Digital. Betul. Itu bekerja sama dengan 140 lebih komunitas ya dari berbagai macam kalangan. Nah, bersama-sama untuk memasyaratkan bagaimana membuat ruang digital yang sehat. Gitu. Ini menarik ya Pak, ruang digital yang sehat gitu ya. Di tengah era disrupsi, di mana banyak sekali hoax, kemudian cyber crime gitu ya. Tapi ternyata ada konsep baru, yaitu adalah ruang digital yang sehat gitu ya. Mungkin nih menarik, mungkin sebelum lebih lanjut lagi ke sana, apa sih yang dimaksud ruang digital yang sehat ini Pak? Apakah yang memang sangat meminimalisir hoax atau terjadinya tingkat proteksi keamanan data yang juga cukup tinggi gitu ya, sehingga kita disebut adalah ruang digital yang aman, seperti apa nih Pak? Ya, ruang digital yang sehat ini di mana konektivitas ya antar konektivitasnya adalah dalam pengertian bukan tadi yang infrastrukturnya, tetapi konektivitas antar pengguna gitu antar ya. Pengguna. Antar pengguna itu berlangsung dengan sehat gitu. Dan yang pertama si teman-teman kita ini yang menggunakan perangkat digital itu dia paling tidak punya digital skill gitu ya, yang basic gitu ya. Ada digital skill yang basic. Dia tahu misalnya bagaimana memproteksi data pribadinya misalnya. Lalu bagaimana cara menggunakan perangkat digital supaya dengan sesama teman itu tidak sampai meninggalkan luka gitu, ya kan? Jadi misalnya kalau lagi berinteraksi lewat media sosial, gadget, bikin komentar, segala macam itu, ya ada tata keramanya lah, gitu. Nah, ini yang penting dikenali karena ini kan ruang digital ini bebas banget nih, semua orang bisa memproduksi informasi, mengkonsumsi informasi juga. Nah, selain digital skill itu tadi, kita juga memperkenalkan digital safety lah, gitu ya. Dalam artian yaitu tadi, bagaimana dia bisa mengidentifikasi atau bisa mengenali nih teman-teman mana situs yang isi ataupun kontennya itu berita bohong misalnya, atau kadang-kadang itu banyak mereka-mereka yang berotak kriminal gitu ya menggunakan informasi di media sosial untuk mencari korbannya gitu. Bahkan beberapa kejadian kita lihat rekrutmen untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ternyata di belakangnya
suatu kejahatan besar itu Mbak Betul, Maria. betul. Apa itu? Perdagangan orang. Iya, gitu. iya, human trafficking masuk Iya, ke jadi situ tidak ya. pidana perdagangan orang namanya. Nah itu bisa terjadi di media sosial. Nah jadi digital safety, lalu kemudian digital ethic gitu ya. Digital ethics. Digital ethics ini ya bagaimana lah cara berkomunikasi dengan baik dan sehat dan apa saja yang boleh dan tidak boleh di sosial media gitu ya. Ini yang kita coba terus gencarkan sampai kemudian nanti juga ada digital culture terbentuk gitu. Okay. Nah, terbentuk digital culture yang sesuai juga dengan norma-norma yang ada di tanah air kita gitu. Tentu saja kita nggak boleh maki-maki, itu semua yang ada di kebun binatang kadang-kadang keluar di komentar-komentar di platform media sosial ya. Saya kira kalau kita baca kok sepertinya tidak menunjukkan peradaban gitu. Makanya kenapa akhirnya aspek human penting juga begitu ya, untuk diberikan edukasi, diberikan pembinaan dalam menggunakan adalah masuk ke dalam proses digitalisasi atau penggunaan teknologi yang mudah ini ya jangan mudah juga untuk beri hate comment gitu ya. Jangan mudah juga untuk kemudian memprovokasi gitu ya Pak. Jadi ini PR panjang. Nah tapi kalau kita bicara mengenai bagaimana eksistensi misalnya seperti internet di Indonesia kemudian juga seluler kan kalau kita taruhlah kita berkaca sama beberapa negara nih Pak. Misalnya kayak contohnya Singapura bagus nih broadbandnya. Mereka oke banget nih, kencang gitu ya. Karena memang mereka bisa memberikan akses publik yang sangat luas gitu. Kita nggak perlu sibuk ganti kartu atau apa. Tapi memang akses publiknya sangat terbuka sekali kalau di Singapura. Kemudian Brunei juga katanya punya catatan seluler yang juga cukup baik gitu ya. Bagaimana Indonesia memandang ini dan mengarah ke sana nih Pak Hadisa? Indonesia juga mengarah ke sana saya kira ya. Dengan tingkat penetrasi internet 77%, kita masih ada room to grow sebetulnya. Kita kan mau mengejar setidaknya ya di angka yang absolut dalam soal konektivitas ini. Nah, jadi memang ada digital divide lah masih yang harus kita jembatani gitu ya dengan pembangunan konektivitas. Selain itu tadi terus-menerus secara simultan mendidik generasi muda Gen Z dan bahkan juga bukan cuma generasi muda Mbak Maria, termasuk juga orang-orang tua kita ya yang kemudian baru bisa menggunakan smartphone misalnya gitu dan mulai berkomunikasi lewat platform sosial media gitu. Ada messenger, ada segala macam dan di situ tuh sumber hoax, disinformasi, misinformasi itu masuk juga dan kadang-kadang karena literasi digitalnya kurang baik, sering sekali termakan hoax nih. Jadi baik orang-orang tua maupun yang generasi muda ini juga rentan. Bahkan juga untuk semua orang sebetulnya rentan untuk menjadi korban dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di ruang digital ini. Nah tadi saya kan juga udah cerita ya soal digital skill gitu. Iya betul Pak. Nah digital skill ini Kominfo sangat serius dengan ini. Kita punya digital literasi, terus kemudian kita juga melatih talent ya. Jadi ada digital talent scholarship. Sampai kemudian mereka yang sudah cukup advance gitu menggunakan teknologi ini ada lagi digital leadership academy namanya gitu. Wow. Jadi itu untuk mereka yang menjadi chief di startup gitu ya, jadi di C-level gitu, untuk bisa meningkatkan kemampuannya, untuk bisa membuat startupnya jauh lebih baik. Nah ini bicara soal startup dan lain sebagainya macamnya, artinya setelah pembangunan human capital tadi itu yang melek digital itu sudah bisa kita capai ya, atau talent digital itu sudah bisa kita capai, kita butuh cukup banyak loh Mbak, itu kurang lebih sampai dengan tahun 2030, setidaknya kita bisa menciptakan 9 juta orang talent digital gitu. Oh itu yang banyak digital, sih Pak. Iya banyak sekali. Jadi digital skillnya sudah cukup baik sehingga dia bisa berperan besar gitu di dalam ekosistem ekonomi digital. Nah ekosistem ekonomi digital itu next step setelah human capitalnya ini kita siapkan gitu. Tapi tentu saja next step di sini bukan berarti ini selesai, ini baru dibangun, enggak. Jadi ini secara simultan dan paralel gitu untuk berjalan. Nah, baru kemudian kita coba buat regulasi-regulasi ya
agar semua ekosistem ini bisa berjalan dengan mulus lah gitu. Dan misalnya gimana sih pedoman menggunakan media sosial, lalu regulasi yang lain sampai ke ekonomi digital, pedoman untuk e-commerce itu bagaimana. Kalau para Gen Z ini ya yang mau punya ide, mau usaha apa, bikin apa misalnya, produk apa gitu ya, startup kayak gitu. Nah, tentu saja harus comply ya dengan sejumlah regulasi yang dibuat supaya lebih nyaman dalam berusaha gitu. Oke, berarti digitalisasi, transformasi digital ke arah yang lebih canggih dalam tanda kutip begitu ya, tapi masyarakat atau people-nya ini terdidik gitu ya. Betul. Jadi mereka nggak gagap teknologi, nggak kaget teknologi juga gitu ya. Oh ternyata bisa, tapi ada rule-nya, ada peraturannya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh gitu ya. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai sebar hoax gitu ya, atau memprovokasi. Ada tantangan sebenarnya di komunikasi dan mungkin terkait mengenai bagaimana kita bisa mengkonekkan semua. Tadi Pak Nezar juga udah bilang ya, itu adalah termasuk ke seluruh tempat daerah, masuknya daerah tertinggal, terluar, terdepan gitu ya. Which is itu kan one of the biggest problems gitu. Mungkin kalau untuk di Indonesia yang daerahnya tuh banyak, negaranya luas gitu ya, yang mungkin akses informasi dan digitalis informasi tidak merata, ini seperti apa Pak Nezar melihatnya untuk bisa semua daerah-daerah yang terdepan, terluar dan juga terpencil gitu ya atau tertinggal ini juga bisa dapat akses once, jadi semuanya merata ya, Sabang sampai Merauke. Betul, itu yang menjadi concern kita sekarang Mbak Maria. Jadi kita coba kejar paling tidak sampai tahun 2024 itu semua kawasan bisa tercover dengan baik oleh jaringan internet. Memang ada sejumlah daerah ya yang 3T tadi itu. Nah itu sudah masuk dalam rencana dari Kominfo gitu untuk pembangunan BTS 4G di daerah-daerah yang 3T tadi itu. Nah, kita coba bangun sudah dari planning kita ada 5.200-an ya BTS yang akan dibangun dalam tahun ini sampai dengan tembus tahun depan, dan ada sekitar 4.200 dalam pembangunan, sisanya itu dalam proses kontrak dan lain sebagainya macamnya, dan mudah-mudahan akhir tahun itu sudah bisa terbangun semua. Nah, memang 5.200 ini lebih banyak ada di tempat saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur. Nah, terutama di Papua. Nah, ini kan memang ada beberapa kendala sehingga BTS ini tidak bisa dengan cepat untuk dibangun seperti di tempat lain karena ada soal kendala geografis dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini yang lagi kita kejar, mudah-mudahan bisa selesai sampai dengan akhir tahun ini. Oke, jadi ini dikejar gitu ya? Iya, dikejar. Untuk lintas wilayah pun, jadi nanti semua juga akan punya akses yang sama gitu ya? Termasuk akses persamaan atau pemerataan harga juga nggak nih Pak? Karena soalnya beda daerah, beda tempat mungkin akhirnya cukup mahal gitu ya. Mungkin source yang ada di Jawa dengan yang di luar Jawa agak cukup berbeda. Kita mengupayakan ya internet yang makin lama makin murah lah, bisa diakses oleh semua warga Indonesia, dan tentu saja bekerja sama dengan operator seluler juga yang memfungsikan BTS ini. Jadi pemerintah membantu menyiapkan infrastruktur, selain juga para industri telekomunikasi yang juga ikut ya membangun infrastruktur ini, dan pemerintah mencoba mempercepat untuk membangun di daerah yang itu tadi, yang 3T itu tadi. Jadi yang terpencil, terdepan, terluar gitu, itu coba bisa diakselerasi istilahnya, dipercepat pembangunannya agar konektivitasnya segera bisa terhubung dengan jaringan secara nasional. Dan tentu saja ada beberapa tempat yang mungkin sangat sulit dijangkau. Jadi kita juga memanfaatkan teknologi satelit, yaitu satelit kita itu Satria, yang itu nanti akan mulai mengorbit sekitar bulan November. Nah, itu akan kita gunakan untuk bisa mengakses titik-titik, puluhan ribu titik ya, yang ada di Nusantara gitu. Terutama untuk mempercepat layanan di bidang kesehatan,
layanan informasi ya di bidang kesehatan, pendidikan, lalu ada juga dipakai buat pertahanan kita dan juga mempermulus komunikasi di pemerintahan desa nih, gitu. Jadi ada sekitar 50.000 titik dan masing-masing kita bagi menjadi 3 megabyte gitu. Karena satelit ini kapasitasnya sekitar 150 gigabyte. Nah, ini salah satu upaya kita untuk mempercepat konektivitas itu. Nah, kita juga tahu ada teknologi baru seperti yang diluncurkan oleh Elon Musk ya. Starlink ya, itu juga sedang masuk untuk membantu konektivitas yang ada di Indonesia, dan mungkin kita arahkan ke daerah-daerah yang belum terjangkau gitu ya, belum terjangkau. Jadi ada banyak teknologi yang bisa dipakai. Nggak hanya mendirikan BTS, tapi juga dengan teknologi satelit kita juga bisa menjangkau tempat-tempat yang 3T itu tadi. Bisa mengakses dan semuanya jadi terakses gitu ya, betul, terkoneksi dan terukur juga begitu ya, semuanya juga bisa terfasilitasi. Betul. Karena kita berharap kan semuanya bisa dikoneksikan kan Pak. Kalau isu besar terkait mengenai konektivitas yang ada di global, artinya yang ada di ASEAN sendiri seperti apa sih Pak? Dan kemudian untuk bisa mengkonekkan ini antar negara, khususnya negara-negara ASEAN, karena kan mau jadi epicentrum of growth kan. Ya ini pasti ada a big homework PR gitu ya, karena kalau kita bicara epicentrum of growth kan kayak semua mata akan tertuju ke sana, kan banyak sukses story lahir dari sana gitu kan Pak. Dan itu sebuah mimpi yang besar ya, karena Indonesia juga part of epicentrum of growth kan, harapannya seperti itu. Gimana sih Pak cara mungkin untuk akses konektivitas antar negara, kemudian apa sih yang ingin dikejar Indonesia? Pengennya Indonesia dikenal seperti apa sih dalam akses digitalisasi? Misalnya kayak wah, Indonesia akan terkenal dengan internet tercepat misalnya di ASEAN, atau pelayanan teknologinya one of the best in the world misalnya. Apa sih sebenarnya yang mungkin dari Kominfo sendiri pengen munculkan gitu dalam proses ini nih, Pak Nezar? Ini menarik sekali sebetulnya. Tema KTT ASEAN 2023 ini kan ASEAN Matters, Epicentrum of Growth ya. Saya kira mungkin kita bisa sedikit berbangga bahwa epicentrum of growth di ASEAN itu titik pusatnya salah satunya Indonesia lah, gitu ya. Karena satu, pertumbuhan di sini sangat progresif dengan pertumbuhan ekonomi 5% per tahun, dan kita bisa jaga momentum itu. Saya kira menjadi modal yang bagus untuk membangkitkan ekonomi digital yang ada di Indonesia. Dan dari sini kita juga coba untuk berkolaborasi. Jadi intinya di dalam saling hubungan kita dengan para tetangga ini, kita juga pakai logika yang ada di masyarakat digital gitu ya. Apa itu? Konektivitas, dan selain kita berkonektivitas, kita juga berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Nah, kita lihat dari jumlah pengguna internet di ASEAN itu Mbak ya. Sekarang tercatat kalau nggak salah survei yang terakhir oleh Google dan Temasek kalau nggak salah ya. Itu tercatat 460 juta pengguna internet. Dari 650-an juta penduduk ASEAN. Nah, artinya masih ada digital divide lah ya yang harus kita kejar. Nah, kolaborasi yang kita lakukan dengan negara tetangga yang juga sedang mengejar akselerasi transformasi digital di negaranya masing-masing. Nah, saya kira ini sangat tepat momentum ini di mana Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan kolaborasi transformasi digital di kawasan Asia Tenggara. Bentuknya macam-macam, ada kerjasama ekonomi digital gitu ya. Kita coba mempermulus yang namanya global supply chain gitu ya. Jadi rantai pasok digital kayak gitu untuk ekonomi digital itu untuk menembus semua wilayah yang ada di kawasan sehingga kita saling terhubung dengan baik. Dan pertukaran informasinya juga menjadi lebih mulus ya, dan ini akan mempermudah aktivitas bisnis dan ekonomi. Nah, itu yang coba kita lakukan. Makanya kris aja juga sekarang udah makin maju ya Pak. Pakai satu kris, kita pakai kris Indonesia, nggak usah tukar-tukar mata uang.
bisa belanja di Malaysia gitu ya Pak. Itu salah satu dari bentuk transformasi teknologi begitu. Betul. Itu salah satu payment system ya, payment system yang terintegrasi di tingkat regional juga. Bahkan saya kira sekarang kita bisa juga bertransaksi secara digital lewat pembayaran transaksi elektronik ya, yang sudah semakin terbuka juga di kawasan gitu ya, di negara-negara tetangga di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam gitu. Jadi ini salah satu keuntungan ataupun salah satu benefit lah bisa kita bilang dari transformasi digital di kawasan. Jadi dengan pertumbuhan yang sama antar negara, sehingga interaksinya juga akan lebih mulus gitu. Dan yang kita lakukan juga bagaimana membuat standar gitu kan, standar. Nah, inilah regulasi bersama ini menjadi penting sehingga teknologi yang dipakai di Vietnam misalnya dan di Indonesia itu bisa melakukan kolaborasi yang lebih mulus berdasarkan rujukan bersama yang sudah dibuat. Dan bagus sekali saya kira ini transformasi digital jadi jembatan untuk hubungan people to people nih. Benar. Jadi cultural diplomasinya juga jalan nih, karena dengan people to people saya kira interaksi antar pelaku bisnis, antar masyarakat, antar komunitas gitu ya. Komunitas di Indonesia dengan komunitas di Thailand misalnya gitu yang sama-sama suka katakanlah batu giok atau gitu ya, dan mereka bisa saling berkomunikasi dengan bertukar informasi dan juga menjadi ajang bisnis nih gitu, bisa saling mempromosikan produknya dan bisa juga melakukan transaksi dan perdagangan melalui platform digital yang ada. Kayak the simple thing ya, tapi memang ternyata efeknya besar sekali ya. Kalau dilihat nih Pak, kira-kira kalau dari pandangan Pak Nezar sendiri melihat Indonesia akan seperti apa sih khususnya dalam perkembangan ekonomi digital, konektivitas gitu ya, transformasi informasi, maksudnya istilahnya lebih meluas gitu ya, khususnya dalam kebutuhan akses digital masyarakat itu akan seperti apa sih Pak? Karena kan kita memanfaatkan bonus demografi nih Pak, 13 tahun menuju Indonesia emas gitu ya, 2045, berarti banyak hal yang harus dikejar termasuk mengenai digitalisasi ekonomi dan juga memperluas akses digital ini nih, Pak Nezar. Saya kok optimistik ya dalam soal ini ya. Indonesia itu akan leading di Asia Tenggara. Ada beberapa faktor untuk itu. Yang pertama, kalau kita bisa mengatasi yang soal konektivitas tadi itu dan kemudian juga membangun yang namanya digital talent yang kuat gitu, saya kira kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di kawasan juga. Karena dengan transaksi ekonomi digital saat ini saja, kontribusi Indonesia itu udah 40% gitu dari pertumbuhan total transaksi digital yang ada di kawasan gitu. Nah, konon lagi kalau kita makin advance gitu dalam soal infrastruktur, dalam soal manusianya juga gitu ya, kesiapan generasi muda kita nanti ya, baik yang milenial maupun Gen Z untuk penetrasi ke digital market dengan lebih agresif, kreatif, inovatif gitu ya. Saya kira kita akan menjadi leader. Saya berharap kita akan menjadi leader dan leading lah di dalam berbagai sektor yang terkait dengan transformasi digital di kawasan gitu. Jadi dengan penuh inovasi, lalu yang paling penting saya kira semangat berkolaborasi ya antar negara ASEAN ini yang paling penting, karena dalam KTT ASEAN aja kita kan buat semacam agreement tuh yang namanya Digital Economic Framework Agreement ya. Nah, dengan DEFA ini saya kira menjadi framework buat kita untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN ini, Mbak. Gitu, yang selama ini nilainya kurang lebih $1 triliun. 1 triliun dolar. 2030 diharapkan bisa double gitu. Jadi 2 triliun dolar. Jadi itu cukup lumayan ya dalam memberikan lapangan kerja terutama dan boosting kita punya sektor ekonomi juga di selain kawasan, tentu saja impact-nya ke ekonomi domestik di Indonesia sendiri nih.
pasti gitu. efeknya besar juga ya Pak. Iya. Karena salah satu yang cukup krusial kan adalah mengenai telekomunikasi, komunikasi informasi begitu ya, persebaran informasi, kemudahan akses itu memberikan daya tarik tersendiri begitu ya. Betul. Untuk sebuah negara, dan Indonesia mengarah ke sana ya Pak. Ya, dan saya kira juga menjadi satu tren ya. Dulu kan kita kenal dengan globalisasi gitu ya. Nah sekarang itu juga ada regionalisasi gitu. Regionalisasi. Ya. Iya kan. Ada Uni Eropa gitu ya. Dari kita di ASEAN ini kan tadinya baru sekedar kerjasama budaya gitu ya, tapi sekarang kan kita tingkatkan lagi nih dengan mempererat kerjasama ekonominya. Jadi kita menjadi satu kesatuan lah, apa yang disebut sebagai ASEAN Economic Community gitu ya kan. Nah ini yang ke arah sana ini saya kira akan sangat menarik ini. Mungkin nanti yang teman-teman kita yang Gen Z ini di 2030, 2045 nanti ya, ketika mereka masuk ke dalam pasar kerja lah seperti itu, mulai menjadi angkatan produktif gitu ya, mulai berkiprah di berbagai bidang. Nah ini nanti akan lebih mudah nih berhubungan atau berkolaborasi dengan sesama negara-negara ASEAN. Dan luar biasa satu kekuatan di Asia Pasifik menurut saya yang sangat penting saat ini adalah ASEAN gitu. Betul. Pertumbuhannya luar biasa, penduduknya nanti akan mendekati 700 juta ya. Dan itu artinya ya kurang dari 10% penduduk dunia gitu ya. Tapi dengan resources dan sumber daya alam yang luar biasa, potensinya gitu. Sebagai sumber rantai pasok global. Ya, kita punya kekayaan alam yang luar biasa di sini ya. Kita punya komoditi pertanian yang kuat, komoditi sektor perikanan ya yang kuat juga, sumber daya alam misalnya nikel segala macam itu semua menjadi komoditi-komoditi yang sangat penting ya ke depannya gitu. Nah, jadi pertumbuhannya sangat menjanjikan, tapi sekali lagi tergantung kita nih ya bisa memanfaatkan momentum itu atau tidak gitu. Nah, makanya butuh kesiapan, saya kira knowledge gitu kan, skill, belajar terus gimana bisa berinovasi kreatif ya untuk bisa membangun yang namanya bangsa dan bisa kemudian berkiprah secara regional juga. Nah, jadi semoga kita bisa menjadi leader dalam soal transformasi digital di ASEAN nantinya. Harus, saya yakin dan juga percaya sih bareng Pak Nezar, saya percaya gitu ya bahwa Indonesia memang mengarah ke sana. Apalagi kita punya potensial talent juga yang akan punya itu kekuatan khusus gitu ya bagi Indonesia pastinya. Pak Wamen, thank you banget, terima kasih udah ngobrol bareng Sobat Cuan. Mudah-mudahan Sobat Cuan ini udah tercerahkan gitu setelah ini. Oke, berarti banyak hal yang bisa kita ketahui dari revolusi digital, termasuk juga dengan apa yang bisa kita bawa sebagai unsur penting, talent kan unsur penting di dalamnya begitu ya, dalam transformasi digital dan juga komunikasi ini. Terima kasih sekali lagi Pak Nezar udah ngobrol-ngobrol di Cuap-Cuap Cuan. Sehat terus, sukses terus. Dan Maria juga ucapkan terima kasih untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika yang support podcast ini. Jangan lupa juga untuk dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Kita berdua pamit. Terima kasih Sobat Cuan. Sampai jumpa. Pak, say bye.